Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. setelah 2 hari yang lalu interview dengan seorang Kak Mayu, ini sekarang interview dengan teman baiknya Kak Mayu juga, Kak Sekar. Kak Sekar mungkin boleh berkenalan dengan teman-teman di internet. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya yang nonton. Perkenalkan, nama aku Sekar Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Sekar. Aku alumni SMP Anissa, angkatan 12 waktu itu, udah lumayan lama. Dan sekarang aku lagi kuliah di tahun terakhirku, insya Allah, di manajemen bisnis ITS di Surabaya. Final year business management ya. Ya. Oke. Bagus tanya dulu, perasaannya akan seperti apa nih? Antara senang, antara mungkin agak sedikit sedih di final year, seperti apa perasaannya saat ini sekarang? Di final year ini, Pak? Iya. Pasti tidak terbayang ya, akhirnya bisa juga sebentar lagi tuntas gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak seberapa sedih juga karena lebih ke enjoy sih karena udah tinggal tahun terakhir juga, jadi ya puas-puasin yang apa yang ada di sini sama teman-teman juga. Terus kebetulan karena lagi skripsi juga, jadi ya berusaha dibawa enjoy aja gitu. Dan karena kebetulan skripsinya juga skripsi bisnis bareng sama teman-teman, jadi lumayan lah nggak se-stressful itu karena bareng-bareng gitu ngerjainnya. Dan kebetulan karena di Surabaya itu lumayan banyak teman-teman dari SMP Anissa juga, jadi sering ketemu juga, sering main gitu. Iya, iya. Ngobrolannya harus beda ya, jangan ngobrolan topik SMP ya, nanti jadi ingin pulang ya. Kak Sekar, mungkin as a whole dulu, mungkin secara umum, bagus. Jadi secara pengalaman belum pernah masuk ke kampus ITS ya. ITS dari dalam seperti apa sih yang Kak Sekar alami dan nanti langsung masuk ke profil bisnis manajemen ITS seperti apa? Oke. Sebenarnya ITS itu kan institut gitu ya, bukan universitas gitu. Jadi dia lebih jurusannya lebih fokus dan terarah gitu dibanding jurusan-jurusan yang masuknya universitas gitu. Dan sebenarnya nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata di ITS yang institut gitu yang terkenalnya jurusan teknik, sebenarnya ada juga jurusan yang soshum termasuk manajemen bisnis gitu. Dan sebenarnya awalnya itu dari jurusan teknik industri, tapi di tahun 2011 akhirnya misalkan diri untuk bikin jurusan baru yaitu manajemen bisnis gitu sih. Dan sejauh ini untuk peminat manajemen bisnis tuh semakin berkembang dari tahun ke tahun gitu sih Pak, karena awareness-nya juga udah semakin tinggi, orang-orang juga tahu kayak ternyata sekolah bisnis nggak cuma yang di Bandung gitu, ternyata di Surabaya juga ada dan sama-sama bagus dan berkualitas. Iya, iya, iya. Nggak cuma yang di Bandung, tidak perlu sebut nama ya. Ya. Tapi boleh Kak Sekar cerita ya, seperti apa keseharian anak-anak di kampus bisnis manajemen ITS. Tadi benar ya, ITS teknik tapi ada sisi sosialnya juga. Seperti apa mereka? Oke, sebenarnya kalau dari lokasi jurusanku itu ya, itu sebenarnya kebetulan lumayan terpisah, agak terpisah sama jurusan-jurusan teknik yang lainnya gitu. Cuman kalau untuk kesehariannya sih sebenarnya nggak jauh beda kayak anak-anak kuliah biasa, karena sekarang udah mulai offline lagi gitu, jadi udah kelas-kelasnya udah mulai masuk lagi nih seperti biasa, udah nggak ada kelas yang pakai Zoom lagi. Terus kebetulan kalau di manajemen bisnis itu dia mata kuliahnya nggak hanya yang teori, tapi hampir di setiap
semester, mulai dari semester 3 itu dia mulai ada mata kuliah praktek yang benar-benar mahasiswanya dilatih untuk jualan gitu. Dan itu berlanjut terus, setiap semester ada mata kuliah berbeda yang mengharuskan mahasiswanya untuk berjualan, sampai nanti kalau misalnya memang bisnisnya itu berkualitas bisa dilanjutkan untuk skripsi. Jadi skripsinya itu nggak cuma skripsi reguler yang berbasis penelitian, tapi ada juga skripsi by business gitu, seperti yang lagi aku jalani sekarang. Iya. Sejauh ini sampai titik ini apakah memang ini sesuai dengan passion Kak Sekar? Memang ya saya memang ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama memang saya masuk fakultas ini memang sesuai dengan minat saya, atau mungkin sisi yang kedua ya sudahlah dapatnya ini begitu. Mana yang menurut Kak Sekar ini sesuai? Oke, jadi kebetulan alhamdulillah memang waktu itu SBMPTN emang aku keterima di manajemen bisnis gitu di pilihan keduaku. Dan memang sejauh ini masih sesuai passionku gitu, karena aku emang dari dulu tuh pengen tahu gimana sih rasanya. Kan waktu masuk kan nggak tahu ya manajemen bisnis belajar apa aja. Cuma kayak dari namanya bisnis gitu pasti ada nih prakteknya tentang bisnis, dan aku pengen driven di daerah gitu, di ranah penjualan itu gitu. Dan sekarang sih sebenarnya masih sangat berkaitan dengan passionku gitu, karena di jurusan itu sendiri selain bisnis itu kan ada peminatannya gitu ya Pak, kayak ada 4 peminatan, ada marketing, ada operasional, ada finance, ada human resource. Dan kebetulan karena passionku itu di marketing, jadi nggak cuma belajar gimana caranya mendirikan bisnis, menjalankan bisnis, tapi sekaligus bisa juga belajar lebih dalam soal marketing yang pengen aku tahu gitu. Jadi in conclusion masih sangat sesuai dengan passionnya, alhamdulillah. Ya. Boleh flashback di awal tahun pertama apa saja yang dipelajari, dan mungkin pernah mengikuti internship barangkali di marketing, di bank barangkali. Seperti apa prosesnya di semester tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Oke. Biasanya kalau dari semester awal itu memang masih full yang mengikuti mata kuliah gitu. Nanti mulai dari semester, sebenarnya magang yang resminya untuk dikonversi di jurusan itu mulai dari semester 5. Cuma karena kebetulan waktu itu pas lagi COVID, dan aku lihat ada kesempatan untuk magang nih, iseng-iseng magang, yang masih berkaitan juga dengan pelajaran-pelajaran yang udah aku dapetin di manajemen bisnis gitu. Aku pernah ikut 2 kali magang. Yang pertama itu ada di kayak creative base startup gitu, yang lingkupnya itu seputar rumah, namanya Living Loving. Di sana aku waktu itu internship untuk jadi content writer dan creative assistant. Dan sebenarnya pekerjaan yang dilakukan di intern itu lumayan banyak yang berkesinambungan dengan materi-materi yang udah pernah aku dapetin selama kuliah. Dan begitu juga waktu intern yang terakhir kemarin, aku juga sempat intern di Bank BNI, itu posisinya di divisi marketing communication. Jadi sebisa mungkin aku cari intern yang memang pertama sesuai dengan minatku, kemudian juga yang emang aku senangi, jadi dan aku bisa paham, jadi nggak merasa terbebani gitu selama mengikuti intern. Dan itu sih enaknya karena ikut intern yang sesuai dengan passion, jadi pas masuk udah ngerti nih, karena udah dapat materi dari mata kuliah yang pernah diikuti, jadi lebih enjoy aja gitu. Iya. Di startup juga ya? Ya, pernah di startup, pernah di perbankan juga. Kalau kondisi bisnis di Surabaya sendiri, terutama startup, seperti apa Kak sekarang? Cukup menjamurkah di Surabaya? Dan di bidang apa saja? Kebetulan waktu itu kalau internship yang aku ikutin itu ada di Jakarta sih. Di Jakarta ya.
kebetulan karena waktu itu masih COVID, jadi belum memungkinkan untuk kembali ke Surabaya, jadi cari intern yang dekat sama rumah aja gitu. Berapa bulan di proses magangnya gitu? 3 bulan? Iya, di Living Loving itu 3 bulan. 3 bulan. Di BNI juga 3 bulan. Pengalaman apa yang menarik selama magang? Pengalaman berharga apa yang Kak Sekar dapatkan? Kalau dari, terutama aku lebih dapat banyak lesson itu waktu magang di startupnya itu sih, di Living Loving itu, karena posisinya lebih sesuai sama passionku gitu kan. Emang aku dari dulu suka nulis dan aku dapat posisi juga sebagai content writer, dan di sana aku belajar banyak banget sih, mulai dari kayak wording untuk copywriting, gimana sih caranya bikin tulisan yang pakai bahasa Indonesia, terutama ya pakai bahasa Indonesia tapi enak untuk dibaca sama audiens, kayak nggak terkesan kaku. Terus gimana sih caranya bikin wording untuk di Instagram, di feeds Instagram supaya enak dibaca tuh gimana sih pemenggalan katanya, bahkan sampai sedetail pemenggalan kata pun itu diperhatikan, kira-kira audiens tuh nyaman nggak untuk bacanya atau malah bingung atau gimana. Terus belajar juga dikit-dikit gimana caranya ngedesain Instagram feed post supaya lebih menarik untuk dilihat audiensnya, gimana caranya mengelola Instagram, mengelola TikTok, gimana caranya untuk naikin insight sosial media melalui tulisan yang udah kita bikin gitu. Dan karena itu sesuai passionku juga, itu banyak membawa aku ke beberapa experience setelahnya sih, termasuk di skripsi sekarang itu bagianku juga marketing, jadi banyak lesson dari magang itu yang aku dapetin dan bisa aku aplikasiin lagi di kegiatanku yang sekarang, seperti di skripsi gitu. Iya, iya. Nah sekarang setelah Kak Sekar menjadi mahasiswi dan kita lagi sarjana bisnisnya, manajemen bisnis, adakah yang Kak Sekar sampaikan ke teman-teman bagaimana melihat, memandang kata bisnis itu sendiri dari sudut yang lebih luas, lebih tepat gitu, karena yang selama ini Pak temukan umumnya ya biasanya ketika orang bicara bisnis maka bukan insights yang ada di benak itu kemungkinan besar adalah pasti modal gitu ya. Jadi modal, mental juga. Dan menurut Bagus itu ada sebuah kerangka berpikir yang sempit ya. Bisnis hanya dipandang dari sisi tertentu dan cenderung kalau tidak ada berarti ya sudah tidak kesempatan untuk bisnis. Nah sekarang ada kayak yang kita ceritakan ke teman-teman di situ luas bahwa ternyata dengan hanya menulis kata saja itu bisa berpeluang bisnis begitu. Oke. Mungkin ini cerita berdasarkan pengalamanku sampai sejauh ini gitu ya, menjalankan bisnis gitu. Kebetulan waktu itu bisnisnya dimulai dari mata kuliah juga, dan aku juga nggak nyangka kalau itu tuh bisa lanjut sampai sekarang, sampai dijadiin skripsi gitu. Dan menurutku untuk teman-teman yang tertarik pengen mulai bisnis tapi gimana ya caranya, atau kayak gimana ya nggak yakin gitu bisa ngejalanin bisnisnya, sebenarnya kalau tadi sempat dimention modal, menurutku modal yang paling penting itu idenya sih, karena kalau udah punya ide yang segmented, yang terfokus, yang udah spesifik itu, dan belum tentu orang lain tuh udah menciptakan itu, terus kelihatannya berpeluang, itu ya udah mulai aja dulu gitu. Masalah finansialnya itu mungkin ya emang nggak dipungkiri pasti dibutuhkan gitu ya di awal untuk menjalankan bisnis, nggak mungkin kalau nggak ada duitnya, cuman tetap bisa start small gitu, with small steps, dan nanti kedepannya akan berkembang gitu. Seiring berjalannya waktu, pasti mungkin nanti kalau udah besar gitu ya bisnisnya, nanti ada orang yang tertarik lihat bisnisnya, terus berkenan untuk jadi investornya, atau mensponsori bisnisnya untuk
event sesuatu, kan kita nggak ada yang tahu jalannya, tapi asalkan ada niatnya untuk mulai itu dijalin aja dulu gitu. Dan dari pengalamanku sendiri, kebetulan kan aku bisnisnya ini bisnis fashion, jadi bisnisku itu bikin produk-produk fashion kayak baju, tas, yang berkolaborasi sama teman-teman pengrajin disabilitas di Surabaya gitu. Jadi emang dari awal waktu mata kuliah juga mitranya penjahitnya, terus sekarang juga ada teman-teman pembatiknya yang disabilitas gitu. Dan menurutku aku belajar banyak banget sih dari menjalankan bisnis yang benar-benar dari nol gitu. Emang kalau soal profit itu nggak bisa diharapkan untuk langsung untung banyak nih, langsung kaya, langsung profitnya langsung balik modal gitu. Biasanya memang menjalankan bisnis itu harus sabar karena balik modal untuk yang stabil itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi mulainya dari nol dan dari kecil gitu. Ya. Gitu sih. Sebelum ke pertanyaan berikut, yang menarik di sini adalah ternyata bahwa setelah perspektif yang sudut pandang orang tentang bisnis antara mereka yang berbekal ilmu dan mungkin sebatas awam begitu, ternyata letaknya di sini ya, ide ya. Dan ini mengingatkan bagus pada sebuah buku yang aku baca beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa everything starts by ideas. Semua bisnis besar berawal dari ide. Dan contoh yang mungkin familiar adalah ketika seorang kalau tidak salah ya, seorang Bill Gates cuma bermimpi ingin ada semua fasilitas komputer di Stanford kalau tidak salah. Cuma ide, ingin semua punya bisa akses komputer, cuma ide itu, tapi terus sekarang menjadi sebuah Microsoft, perusahaan besar. Jadi mungkin orang awam hanya melihat ketika ada pertunjukan pentas seni, pentas musik, hanya melihat orang ramai, berkumpul, bersuka, tapi di balik itu bisa jadi filosofinya adalah mungkin event organizer-nya atau mungkin panitianya ingin menyatukan orang-orang di sekitar situ, meraih kebersamaan, dan itu pasti ide juga. Nah, ini yang mungkin membuat teman-teman yang perlu dipahami ya, bahwa ternyata bisnis dari sisi yang sangat berat adalah semua start by ide. Ketika Anda punya ide, Anda tinggal berusaha untuk mengeksekusi. Berikutnya Kak Sekar, ini tadi ada kata penyandang disabilitas. Ini pasti sesuatu yang unik, Mas. Bisnis yang sangat, kalau Hermawan Kartajaya bilang, Anda harus punya sisi keunikan ketika Anda mendirikan bisnis. Dan disabilitas ini pasti sesuatu yang sangat, pasti Kak Sekar punya pertimbangan, punya reason kenapa menggandeng mereka, menjadikan mereka mitra. Pasti juga akan kembali ke ide juga nanti akhirnya. Bisa ceritakan seperti apa profil mereka? Oke. Kalau misalnya, kebetulan kan sekarang alhamdulillah udah ada 2 mitra disabilitas gitu ya. Cuma yang pertama banget dari awal itu namanya Yayasan Tiara Handicraft. Jadi teman-temannya itu tunarungu, dan dari awal itu emang aku dan timku itu emang pengen bikin bisnis fashion yang nggak biasa gitu, yang apa sih spesialnya kita dibanding orang lain. Selain pertama, fashion itu sudah red ocean. Red ocean itu produknya tuh pasti udah banyak gitu kan, kayak fashion pasti banyak yang jual baju, banyak yang jual tas gitu. Apa yang membedakan gitu. Dan kita di sini pengen membentuk lingkungan inklusif buat teman-teman disabilitas supaya di dunia kerja itu kita pengennya setara gitu, teman-teman disabilitas sama pengrajin-pengrajin yang biasa gitu. Nah, mulai dari situ kita cari-cari kira-kira mana nih mitra yang bisa diajak kerja sama, dan akhirnya ketemu sama Tiara Handicraft itu, dan alhamdulillahnya mereka merasa terbantu juga dengan adanya kita, karena kita tuh pengennya emang memberdayakan, bukan mengeksploitasi gitu. Jadi gimana caranya kita menyampaikan ke orang
kalau bisnis ini tuh kita bergandengan, bukan kita nyuruh mereka untuk bikinin produknya gitu, tolong bikinin ya ini, tapi enggak. Jadi mulai dari mengonsep produknya, terus pemilihan bahan, itu kita sangat mempertimbangkan kemampuan mereka gitu. Kira-kira ini visible nggak untuk diproduksi, kemudian dari kuantitasnya juga memang nggak bisa terlalu banyak yang diproduksi gitu kan, karena pengrajin yang di sana juga terbatas jumlahnya, jadi kita juga sesuaikan itu. Nah, tapi justru hal itu karena produksi yang kuantitasnya tidak terlalu banyak itu menjadikan bisnisnya ini bisa dibilang slow fashion gitu, bukan fast fashion, di mana slow fashion itu lebih mempertimbangkan kualitasnya dan modelnya supaya orang-orang tuh nggak boros, dikit-dikit beli gitu, tapi lebih tahan lama supaya mengurangi limbah sampah kain juga gitu. Karena mulai saat ini tuh mulai banyak brand-brand yang menerapkan si slow fashion ini juga gitu. Dan kebetulan awalnya bisnisku itu kan hanya segmennya itu untuk anak muda gitu, jadi baju dan tasnya itu untuk anak muda yang colorful, ceria gitu. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada lini produk juga, yaitu batik. Nah, si batiknya ini beda lagi mitranya, jadi bukan bareng sama yang penjahit tadi, tapi ada pembatik disabilitas di Blitar. Rata-rata teman-temannya itu disabilitas dan ODGJ gitu. Jadi mereka setiap harinya ada kegiatan untuk membatik supaya melatih motorik halusnya mereka. Dan mereka juga senang pas kita ajak untuk kerjasama bikin kain batik. Kebetulan kainnya itu batik ciprat sama batik cap gitu. Dan mereka senang banget pas kita ajak kerjasama untuk produksi kain batik itu. Jadi kalau dari tim kami itu mengusulkan, kalau dari kami propose desainnya kayak gini, gimana nih teman-teman bisa bikin nggak? Nanti kalau misalnya visible untuk dibikin, akan mereka bikin jadi batik gitu. Dan kenapa tadi dibilang nggak pengen mengeksploitasi tapi memberdayakan, karena memang di sini sama mitra ini nggak cuma produksi barang-barangnya aja, tapi emang benar-benar ada pemberdayaannya gitu. Kalau misalnya dari yang penjahitnya itu nggak cuma kita kerjasama untuk jahit produk, tapi juga ada pengenalan tentang media sosial. Misalnya waktu itu kita kenalin gimana sih cara pasarin produknya lebih efektif di Instagram, gimana caranya pakai memaksimalkan story, sesimpel story, Instagram story gitu, gimana caranya pakai menghubungkan marketplace ke Instagram, terus masukin link jualan di Instagram. Jadi mereka nggak hanya ngerti tentang cara bikin produknya, tapi gimana cara masarinnya juga di era sekarang gitu, di mana orang-orang banyaknya belinya lewat online. Terus untuk yang pengrajin batik di Blitar itu juga kita ke depan rencananya mau ada workshop, mendatangkan memang desainer dari ITS untuk mengadakan workshop membatik juga di Blitarnya itu. Jadi benar-benar ada program pemberdayaannya di samping sekedar hanya produksi barang gitu. Gitu sih Pak Awo. Luar biasa ya. Dan memang berawal dari ide juga tadi ya, idenya adalah sederhana. Kita tidak ingin mengeksploitasi, kita ingin setara, kita ingin Anda bisa, saya bisa, Anda juga bisa, kira-kira seperti itu. Ya. Ini mungkin sekaligus pertanyaan pamungkas ya, padahal sebenarnya ada yang bagus tanya kami banyak. Kembali ke kata ide tadi, ada ide kecil begitu, ada ide besar. Bagaimana bagi seorang pemula katakanlah begitu, orang yang sedang merintis bisnis, bagaimana mereka mengasah ide, bagaimana mereka mengelola ide terutama, karena bisa karena yang kadang terjadi adalah kita sering mengabaikan ide. Ketika sebuah ide muncul, kita kemudian katakanlah tidak menuliskan atau bahkan mengabaikan, dan kemudian baru tersadar di kemudian hari bahwa ternyata yang kemarin ternyata justru menjadi peluang sebenarnya.
Bagaimana rahasia seorang Kak Sekar untuk terus mengasah, menggali ide-ide itu supaya tidak pasti namanya seorang business owner pasti pikirannya kemana-mana ya, tidak hanya tentang produk tapi tentang marketing juga, tentang lawyer legal juga. Seperti apa Kak Sekar? Tips buat teman-teman yang sedang merintis bisnis ini, gimana memiliki cara berpikir seorang business owner dari sudut pandang seorang mahasiswa bisnis manajemen seperti apa? Oke. Kalau dari pandangan aku, mau ide kecil atau ide besar itu sama sekali nggak masalah, karena yang penting idenya gitu kan, kayak kualitas idenya yang dimiliki sama teman-teman gitu. Nah, gimana caranya dari ide itu diasah di dalam bisnis? Menurutku ada dua tipe bisnis in general gitu ya, yang emang user oriented gitu. Yang pertama, jadi teman-teman tuh cari orang-orang tuh sekarang butuhnya apa sih, lagi butuhnya apa, lagi cari apa, yang belum ada tuh apa. Nah, ya udah bisnis teman-teman ini dibuat untuk menjawab pertanyaan mereka dan kebutuhan mereka gitu dari ide yang dimiliki. Kedua, ada juga yang emang teman-teman bikin produknya dari awal berdasarkan keinginannya masing-masing, berdasarkan usulnya masing-masing. Nah, baru dari ide yang fresh banget itu baru dipasarkan ke masyarakat. Ini loh, kita punya yang benar-benar baru, yang mungkin teman-teman mikir awalnya tuh nggak butuh gitu, awalnya nggak kepikiran untuk beli produknya itu, tapi begitu lihat, iya ya, ini kayaknya menarik nih gitu, boleh nih dicoba, langsung deh orang-orang beli. Dan kebetulan kalau bisnisku itu memang sejauh ini pernah menerapkan dua-duanya gitu. Kalau dari yang produk-produk untuk anak muda itu kan kita mikir pasti sih selalu perlu nih baju, tas, baik itu untuk sekolah, untuk kuliah, untuk pergi. Nah, gimana caranya dari kebutuhan itu kita bikin yang nggak biasa gitu, yang orang-orang tuh belum pernah bikin. Nah, biasanya karena bareng-bareng juga ngejalaninnya itu ada brainstorm idenya gitu sih. Jadi dari ide-ide banyak itu dirundingkan untuk akhirnya jadi final decision mau bikin apa. Ya, ya. Tidak dipersoalkan ya besar kecilnya bisnis. Yang penting kalau meminjam ungkapan marketing prinsip 3P ya, people-nya kita people oriented sama passion oriented, dan tadi yang kita jalankan people-nya juga jalan, tapi passion-nya juga jalan. Jadi kita masih sepakat ya sampai detik ini ya, kalau bisnis butuh modal, iya, tapi modal yang sangat berkat sebenarnya adalah ide kita ya. Makin besar ide itu bisa berpengaruh, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, itu akan lebih profitnya lebih besar, ya lebih besar return of investment-nya, mungkinan seperti itu. Terima kasih Kak Sekar, semoga obrolan malam ini bermanfaat, semoga kuliahnya lekas tuntas ya, dan cukup nanti bisa melanjutkan ke jenjang master bisnis manajemen barangkali. Dan bisnisnya juga semakin berkembang. Itu sangat salut dengan bisnis yang kita jalankan, tidak semata-mata profit oriented, tapi memang benar. Jadi ingat The Body Shop ya, The Body Shop. Mudah-mudahan jadi salah satu pionir juga ya. Icon syukur nanti dari Surabaya, syukur Indonesia. Terakhir Kak Sekar, mungkin ada kata-kata yang Kak Sekar ingin sampaikan ke teman-teman bagi mereka yang sedang belajar bisnis barangkali. Oke, mungkin terakhir dari aku, kalaupun teman-teman punya ide apapun itu yang sekiranya berpeluang nih untuk teman-teman jadikan bisnis, itu nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena yang paling penting itu eksekusi aja dulu, jalanin dulu. Kalau teman-teman yakin, kalau teman-teman mantap sama idenya, dan persiapannya itu matang, pasti selalu ada jalan untuk bisnis itu berkembang, baik itu dari benar tadi yang kayak kata Pak Al bilang 3P-nya, baik itu dari
people-nya, baik itu dari profit-nya juga nanti, dan planetnya juga gitu. Dan saranku kalau mau bikin bisnis di era sekarang gitu ya, coba terapin tren-tren yang lagi booming sekarang, kayak misalnya kayak tadi aku bikin lingkungan inklusif. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau bikin bisnis yang sustainable untuk planet, untuk bumi yang lebih baik, itu juga bagus banget gitu, mulai dari bahan yang eco-friendly, terus menerapkan slow fashion juga, atau mungkin teman-teman mau di bidang F&B atau bidang yang lain, tapi masih tetap menerapkan sustainability, itu aku saranin bisnis yang prospek juga untuk kedepannya. Itu sih, jadi intinya asal teman-teman punya ide yang menurut teman-teman ini pas nih, sesuai dengan passion kalian juga, ya udah mulai dulu aja, pasti nanti ada jalannya untuk berkembang gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak Sekar. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Terima kasih Salam untuk banyak teman-teman juga di Pak Awo. Surabaya. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya ya. Salam Oke, untuk baik. teman-teman di komunitas pengrajin disabilitas. Lalu Ya, untuk mengakhiri sesi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Awo. Sama-sama. Bagus live ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.